Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari review skripsi yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi tugas akhir semester ganjil tahun 2020-2021 mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Baik, yang pertama identitas mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis, NIM 118111021, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5, kelas A. Jenis penelitian yang direview, studi kasus. Selanjutnya, identitas skripsi yang direview. Judul skripsi yaitu studi kasus tentang siswa mu'allaf dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Nama peneliti Farida Amalia, asal perguruan tinggi IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Tahun terbit skripsi 2011. Selanjutnya kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Ada 3 poin yang akan dibahas. Poin nomor 1 yaitu uraian permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian. Yang kedua, uraian alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian atau pengangkatan judul penelitian. Dan yang ketiga, screenshot paragraf yang memuat data pra penelitian. Kita masuk kepada poin pertama, yaitu uraian permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian. Nah, fenomena yang terjadi di SMA Negeri 3 Sidoarjo adalah terdapat siswa yang di kelas 11 jurusan IPS dan siswa kelas 10 yang dulunya beragama Kristen dan lalu adanya konversi agama, jadi mereka berpindah ke agama Islam atau mu'allaf. Nah, siswa ini berpindah keyakinan agama karena mengikuti ayahnya atau orang tuanya yang berpindah agama juga. Lanjut ke poin nomor 2, yaitu uraian alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian. Nah, di antara faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor sosiologis sebagai seorang mu'allaf, tentunya siswa tersebut mengalami masalah atau problematika dalam mengikuti pembelajaran, khususnya di pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, peneliti pada saat melaksanakan tugas PPL di sekolah tersebut menemukan bahwa siswa mu'allaf ini kesulitan dalam menjalankan tugas hafalan yang diberikan oleh guru. Nah, selain kesulitan dalam menjalankan tugas hafalan, siswa mu'allaf ini juga kesulitan dalam membaca Al-Quran. Nah, dengan adanya problematika inilah yang dialami oleh siswa tersebut, maka peneliti tertarik untuk mendalami problematika siswa mu'allaf dalam mengikuti pembelajaran. Nah, lanjut poin yang ketiga, yaitu screenshot paragraf yang memuat data pra penelitian. Silahkan dilihat. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama, bagaimana proses perpindahan atau konversi agama yang dialami siswa mu'allaf di SMA Negeri 3 Sidoarjo? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo? Dan pertanyaan yang ketiga,
problematika atau masalah-masalah apa saja yang dialami siswa mu'alaf dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusinya di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Nah, lalu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pindah atau konversi agama siswa, bagaimana proses perpindahan yang dialami siswa mu'alaf di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana dan apa saja masalah-masalah atau problematika yang dialami siswa mu'alaf dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusinya di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Nah, dari ketiga pertanyaan dan tujuan penelitian yang tadi disebutkan, komentar saya bahwa ketiga pertanyaan dan tujuan penelitian tersebut sudah cukup untuk menjelaskan problematika atau masalah yang terjadi di lapangan atau di sekolah SMA yang diteliti oleh peneliti. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu manfaat bagi peneliti, yang kedua manfaat bagi pendidik, dan yang ketiga manfaat bagi lembaga SMA Negeri 3 Sidoarjo dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, yang pertama yaitu manfaat bagi peneliti. Ada 3 manfaat. Yang pertama, berdasarkan dari proses dan langkah penelitian, sangat membantu untuk mengadakan dan mengembangkan penelitian lanjutan sehingga bisa mendapatkan data-data yang lengkap dan relevan. Yang kedua, berdasarkan dari materi atau hasil untuk menambah pengalaman dan juga masukan bagi peneliti sebagai calon pengajar di bidang studi khususnya pendidikan agama Islam. Nah, dan yang ketiga, menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya permasalahan atau studi kasus siswa mu'alaf dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi pendidik. Nah, hasil penelitian ini diharapkan betul-betul dapat dijadikan masukan bagi pendidik dalam memberikan evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh anak didiknya, khususnya dalam pendidikan PAI atau pendidikan agama Islam. Nah, manfaat penelitian yang terakhir yaitu bagi lembaga SMA Negeri 3 Sidoarjo dan Fakultas Tarbiyah. Nah, laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal studi kasus tentang siswa mu'alaf dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang isinya perlu dikaji dan dikembangkan dalam penelitian lanjutan, serta apabila terdapat kritik dan saran yang konstruktif dapat dipertimbangkan untuk membenahi kekurangan yang dilihat secara objektif dari penelitian. Nah, dari komentar saya untuk manfaat penelitian ini, sebenarnya manfaat penelitian ini sudah cukup lengkap. Tadi ada 3, tapi menurut saya manfaat penelitian ini juga harus dirasakan oleh siswa agar mengetahui juga terkait kejelasan atau terkait kepastian berita tentang siswa mu'alaf yang berada di sekolah mereka. Tak hanya siswa di sekolah SMA 3 Sidoarjo saja. Jadi manfaat penelitian ini bisa jadi bahan berita untuk siswa-siswa di sekolah yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 2, kajian pustaka, yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ada
dua teori yang dikaji dengan berbagai subteori dan berbagai sumber kutipan. Nah, teori yang dikaji sudah cukup bagus dengan subteori yang jelas dan berbagai kutipan-kutipan yang banyak tentunya. Tapi dalam skripsi ini saya ingin mengomentari tentang sumber kutipan. Skripsi ini ada beberapa kutipan yang belum jelas, yang tidak memberikan keterangan tahun terbit dan juga halaman yang dikutip. Selebihnya menurut saya kajian pustaka pada skripsi ini sudah bagus. Nah, lanjut kepada bab yang terakhir, yaitu bab ketiga, metode penelitian. Nah, di sini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendekatan atau jenis penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, sumber data penelitian. Yang keempat, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang kelima, teknik pemeriksaan keabsahan data. Dan yang keenam, teknik analisis data. Baik, kita masuk kepada poin yang nomor 1, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan penelitian yaitu deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Nah, lanjut kepada poin kedua, yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Sidoarjo yang merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Sidoarjo. Nah, penelitian ini dilaksanakan ketika waktu sekolah berlangsung. Lanjut kepada poin nomor 3, yaitu sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan cara informan, yaitu mewawancarai siswa mu'alaf sebagai objek penelitian yang diindikasikan sebagai pelaku yang pernah mengalami perpindahan agama dan memiliki problematika dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, selain itu peneliti juga mewawancarai bagaimana solusinya di sekolah tersebut. Nah, objek wawancara yang kedua yaitu kepala sekolah dan guru agama sebagai guru yang mengajar atau bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama guru yang mengajar siswa mu'alaf ini. Itu sumber data penelitian data primer. Nah, kemudian sumber data berikutnya adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini berupa data yang diperoleh selama melaksanakan studi atau melaksanakan penelitian, yaitu berupa literatur maupun data tertulis yang berkenaan dengan penelitian di sekolah. Nah, itu sumber data penelitian. Selanjutnya yaitu poin keempat, teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, dalam skripsi ini hanya menggunakan metode berupa
observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tadi kita bahas, 3 pertanyaan penelitian itu menggunakan teknik atau instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, lanjut poin yang kelima, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini ada 3 teknik yang dilakukan oleh peneliti, yaitu perpanjangan pengamatan, yang kedua meningkatkan ketekunan, dan yang ketiga triangulasi. Nah, perpanjangan pengamatan. Nah, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan. Tak hanya pengamatan, wawancara juga dengan informan yang pernah maupun yang pernah diwawancarai ataupun yang baru ditemui. Nah, melalui perpanjangan pengamatan, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, dan saling mempercayai. Nah, dengan demikian tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Nah, teknik pemeriksaan keabsahan data yang kedua yaitu meningkatkan ketekunan. Nah, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih urutan. Peristiwa yang akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Nah, yang ketiga yaitu triangulasi. Ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasari pola pikir fenomenologis yang bersifat multi perspektif. Nah, pola pikir fenomenologis yang bersifat multi perspektif yaitu menarik kesimpulan dengan memakai beberapa cara pandang atau referensi. Nah, dari cara pandang tersebut akan mempertimbangkan beragam fenomena yang muncul, yang sudah terjadi, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan lebih terhadap kebenarannya. Nah, itu. Baik, poin yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, di sini ada 3 teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga verifikasi. Nah, yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah merupakan analisis data yang menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi. Nah, teknik analisis data yang kedua yaitu penyajian data. Nah, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Nah, yaitu mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Nah, data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Selain itu juga bisa bersifat matriks, grafik, dan chart. Nah, teknik analisis data yang terakhir yaitu verifikasi. Verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Nah, kesimpulan dalam penelitian kualitatif membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Nah, oleh karena itu ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan, dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan. Nah, itulah metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau salah tolong diluruskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.